Tapi jadi tadi kan saya sudah mengatakan ini sahabat saya yang paling tidak saya pahami. Tadi ya. Tapi saya paham semua yang beliau omongkan tadi sangat bagus. Yang saya tidak paham adalah kok ngomong ngunu sih arek iku ngunu. Kok bisa-bisanya ngomong gitu loh. Tapi muatannya saya dan kita hormati malam ini beliau datang ke sini, apalagi dengan mengingat Tonggak Trowulan yang kita dulu pernah bikin 40.000 orang kumpul di Istana Mojopahit tahun 14 menjelang Pilpres beliau akan menang tapi dimanipulasi. Gak ngaku. Saudara-saudara sekalian, yang penting Indonesia rukun bersatu. Ya nek ngono ket awal gak usah nyapres langsung ae kambedane. Sorry ya. Nyanyi kita nyanyi. Iya, oke. Yo. Mas Era. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, ada fakta menarik dari dua tokoh yang sangat terkenal, yaitu Cak Nun atau MH Ainun Najib dan Prabowo. Ya, kalau kita lihat videonya yang terpotong itu sangat menarik bagaimana Prabowo menjadi salah tingkah karena apa yang disampaikan oleh Cak Nun selain mendalam juga menggugah kesadaran seseorang untuk mengerti tentang mengapa kita harus melakukan sesuatu. Ini begitu ramai ya, dan saya lihat untuk situs online itu ada di suara.com, dideskripsikan atau di transkrip cukup bagus di sini bahwa Prabowo menjadi salah tingkah ketika bertemu dengan Cak Nun. Nah, sahabat kalian, di video itu tampak bahwa Cak Nun memberikan sebuah pernyataan yang sekaligus bisa kita maknai dalam tanda kutip itu menggugat. Ya, karena Prabowo menyampaikan bahwa Cak Nun adalah sahabat lama. Tapi kemudian Cak Nun tidak ingin begitu saja sepertinya Jamaah Ma'iyah menelan informasi dari Prabowo itu, sehingga dia mengatakan ya ini kalau sahabat lama maka dia adalah sahabat lama yang paling tidak bisa dipahami. Nah, itu langsung mendatangkan keriuhan. Ya, kenapa kemudian dia bisa seperti itu? Kok ngomong areki kok ngomongin ngono gitu. Nah, itu memang apa yang disebut oleh Cak Nun selama ini sebagai sebuah uslub, yaitu bahasa diplomasi untuk kemudian menjadikan ya apa yang menjadi goal beliau dapat dipahami oleh Prabowo sekaligus Jamaah Ma'iyah, sehingga apa yang harus disampaikan atau pesan penting yang ingin disampaikan kepada Prabowo maupun masyarakat itu dua-duanya tercapai. Dan itulah Cak Nun, kemampuan komunikasinya memang betul-betul tajam dan sangat dalam gitu ya, sangat dalam. Dan yang menarik adalah salah tingkah dari Pak Prabowo sendiri yang memberikan ya sorotan publik mengenai Pak Prabowo kemudian menjadi seperti kesulitan untuk merespon apa yang disampaikan oleh dirinya sendiri ya, untuk merespon apa yang disampaikan oleh Cak Nun. Terlebih ketika Prabowo mengatakan bahwa dirinya yang mengatakan bahwa yang penting Indonesia rukun bersatu. Nah, itu kemudian di dalam tanda kutip ya digugat oleh Cak Nun. Ya kalau begitu ngapain dari awal menjadi capres gitu, artinya kenapa dulu menjadi capres kampanye kemudian menyampaikan hal-hal yang sifatnya begini begitu dan seterusnya, toh pada akhirnya bisa menjadi bagian dari orang yang menjadi lawan secara politik ketika itu. Nah, ini menurut timbangan Cak Nun mungkin adalah sesuatu yang menyebabkan kenapa kata rukun dan bersatu menjadi penting bagi Prabowo gitu. Nah, sahabat sekalian, terlebih dari itu semua kita bisa memahami bahwa pada akhirnya ada jiwa besar ya yang ada di dalam diri Prabowo. Betapapun Prabowo itu salah tingkah, kemudian mungkin kita mencatat sebagai orang yang
ya dalam tanda kutip tidak tepat datang ke Ma'iyah misalnya ya, tapi dia berani, dia apa adanya dan dia mengakui. Bahkan dirinya sebagai seorang pembantu presiden pun dia akui, bahkan segala bentuk kelemahan, ketidakpuasan masyarakat atas apa yang dilakukan Jokowi dia juga sampaikan. Artinya Prabowo ini punya keberanian dan dia secara langsung ya sejauh ini lebih siap ya dalam tanda kutip ditampar oleh publik melalui apa yang menjadi statement mendalam dari Cak Nun itu. Jadi ada poin positif pada Prabowo dan sekiranya pemimpin-pemimpin kita seperti itu berani ya tampil datang gitu ya ke publik kemudian bisa terus terang, oh itu sangat menarik. Boleh jadi sepulang dari acara Ma'iyah itu Prabowo memang ada pergulatan hati, tapi semoga itu membuat Prabowo semakin sadar. Terlebih dia juga bersumpah bahwa sampai mati dia akan memperjuangkan nasib rakyat Indonesia. Tinggal apa yang bisa dia buktikan dalam waktu dekat kaitan dengan pembelaan terhadap rakyat Indonesia. Ya, itu yang paling penting dan itu sepertinya akan dicatat sejarah, ditagih dan tentu saja komitmen dan konsistensi Prabowo akan ucapannya itu menjadi sesuatu yang sangat masyarakat nanti-nantikan. Di saat yang sama, Cak Nun memberikan sebuah ya keteladanan cara langsung. Bagaimana ketika bertemu dengan pejabat, ketika bertemu dengan seorang tokoh, tidak ada inferioritas kita lihat di dalam diri Cak Nun. Bahkan berulang kali Prabowo juga di awal menyebut Cak Nun adalah orang yang pemberani, apa adanya dan itu ternyata langsung dibuktikan oleh Cak Nun. Ini satu sikap dan karakter luar biasa yang kalau muncul pada misalnya ya tokoh-tokoh pergerakan, anak muda gitu ya, dan siapapun lah aktivis-aktivis yang mau konsisten dan komitmen dengan perjuangan rakyat itu, maka posisi seperti Cak Nun inilah yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia, oleh sejarah bangsa Indonesia. Tegak kepalanya di atas ya nilai-nilai keyakinan yang diperjuangkan selama ini, kemudian tidak ada bahasa-bahasa untuk kemudian membungkuk dalam tanda kutip ya, atau menghibah dan seterusnya, tetapi langsung memberikan sebuah pesan mendalam dan penting yang saya rasa itu mengganggu sistem kesadaran Prabowo dari apa yang disampaikan oleh Cak Nun. Ya, misalnya kalau memang mau bersatu dan rukun ngapain nyapres sehingga terjadi gesekan dan seterusnya. Dan itu sudah terjadi. Bahwa kemudian hari ini Prabowo masuk di dalam kabinet dan dalam rangka itu ya seharusnya sejak awal kalau memang begitu maunya pada akhirnya seperti itu ya tidak perlu nyapres gitu kan. Dan itu diungkapkan oleh Cak Nun. Sungguh sebuah keberanian yang luar biasa ya, keberanian yang luar biasa. Bahkan yang tidak kalah penting adalah setelah Cak Nun memberikan sebuah kritik yang begitu dalam untuk Pak Prabowo, Cak Nun memberikan penghormatan luar biasa kepada Prabowo karena di ujung acara pada saat Prabowo akan meninggalkan arena Ma'iyah itu di Trowulan ketika itu Prabowo meninggalkan lokasi dengan diiringi oleh sholawat Jibril. Sebuah sholawat yang oleh Cak Nun diterangkan adalah sholawat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Jadi pada pertemuan ini kita memang menemukan fakta menarik, fakta unik, tapi pada saat yang sama kita juga mendapatkan keteladanan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.